Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana nih kabarnya anak-anak? Pada sehat-sehat semua? Alhamdulillah sehat, Sehat, Alhamdulillah. Pak. Bapak sehat nggak? Alhamdulillah sehat. Mari. Sekarang kita mau masuk ke pembelajaran. Kita hari ini bakal belajar tentang citra vektor gitu. Sebelumnya ada yang tahu citra vektor? Nggak ada yang Belum tahu tahu, ya? Oke, belum ada yang tahu. Nah, sebelum masuk ke pembelajaran, Bapak mau jelasin dulu tentang kompetensi dasarnya gitu, sama tujuan pembelajarannya. Ini share screen Bapak ada nggak? Ada Pak. Ada Pak. Nah, kompetensi dasarnya itu yaitu yang pertama memahami citra vektor, sama yang kedua menyajikan data pengamatan terhadap citra vektor gitu. Nah, tujuan pembelajaran dari citra vektor ini sendiri, kita tuh harus bisa menjelaskan tentang pengetahuannya ya. Kita tuh harus bisa menjelaskan pengertian dari citra vektor gitu, mengidentifikasi format dan aplikasi apa aja yang menggunakan citra vektor gitu, sama identifikasi ciri-ciri citra vektornya, sama perbedaan citra vektor dan bitmap gitu. Lalu yang kedua, tujuan pembelajaran dari segi keterampilannya ya, terampil dalam menggunakan tools aplikasi pengolah citra vektor, terampil menemukan bentuk dasar dari sebuah objek, bisa melalui diskusi kelompok ataupun individu ya. Nah, yang ketiga, terampil menggabungkan penggunaan tools aplikasi pengolah vektor untuk bisa membuat sebuah logo ya. Nah, itu, Bapak mau cerita dulu sebentar, kenapa sih kalian harus belajar citra vektor? Nah, kalian mungkin sering gitu ya, lihat-lihat contoh gitu di web atau di apapun gitu. Kalau logo gitu, suka kelihatan pecah ya, atau pixel gitu, kotak-kotak. Mungkin kalian sering lihat, atau pernah lihat? Ada yang pernah lihat? Pernah Pak nggak HD? Iya, ya. Nah, itu tuh biasanya si itu tuh gak pakai vektor gitu, melainkan format lain gitu, yang namanya bitmap. Nanti Bapak akan jelasin lebih lanjut. Nah, kalau kalian gunain vektor gitu, nanti itu gak bakal kelihatan pecah-pecah kayak gitu ya. Nanti itu bakal kelihatan lebih mulus gitu. Nah, kayak ini ya, bisa dilihat vektor itu mulus kayak gini, sedangkan yang kalian lihat di jalan-jalan itu menggunakan bitmap, gambarnya itu bisa seperti kayak ini, lebih buram gitu ya, atau jelek gitu. Nah, ini di slide terakhir, Bapak mau ngejelasin prinsip logo yang baik gitu. Prinsip logo yang baik itu bisa mudah diingat ya sama semua orang gitu. Sama diusahakan kesannya mendalam atau memiliki makna gitu ya. Kalau kalian bikin logo asal-asalan gitu, kalau dan nggak ada maknanya itu sama aja bohong gitu. Nah, walaupun harus ada kesan mendalam gitu, kalian harus tetap sederhana gitu dalam membuat logo, jadi nggak terlalu ribet gitu. Jangan usahain sederhana gitu, biar bisa gampang diingat sesuai poin yang ke satu tadi gitu. Nah, yang kelima fleksibel gitu. Yang keempat fleksibel ya. Fleksibel itu gimana sih Pak? Fleksibel itu bisa digunain di mana aja gitu. Bukan cuman di bukan cuman di logonya aja gitu, bisa disimpan, logonya tuh bisa disimpan di mana aja gitu, di banner atau di website kayak gitu ya. Nah, ketepatan sasarannya juga harus ditentuin dari awal gitu, sebelum kalian buat logo ya. Logonya juga harus unik gitu ya. Unik tuh gimana maksudnya? Nggak sama yang lain gitu, atau plagiasi gitu. Kalau plagiasi bisa bahaya ya nantinya. Nah, di sini Bapak akan ini ada tugas ya untuk minggu depan. Nah, kalian nanti kerjainnya tugas secara kelompok ya. Kelompoknya akan Bapak bagi-bagi menjadi 3 kelompok lah. Nah, dari 3 kelompok itu kalian akan membuat tugas gitu, logo, dengan menerapkan prinsip-prinsip yang tadi Bapak udah jelasin gitu. Nah, selain itu, penjelasan dari logo-logo tersebut, buat juga penjelasan dari logo-logo tersebut gitu.
Nah, seperti itu. Nah, kalian masih pada ingat ya, mungkin materi-materi tadi, atau Bapak mau ulas dikit lagi ya? Bapak ulas dikit lagi deh. Nah, tentang tadi citra vektor ya, tadi juga ciri-cirinya udah dijelasin, ukuran lebih kecil gitu daripada size yang bitmap gitu. Sama si gambarnya juga tersusun berdasarkan titik-titik dan bukan dari piksel gitu. Nah, gambarnya juga tajam ya biasanya. Lebih tajam dari biasanya. Nah, vektor juga tapi ada kekurangannya gitu. Ada kekurangannya, gambarnya kurang bisa realistis gitu. Oke. Udah. Mungkin sekian pembelajaran dari Bapak. Mungkin dari kalian ada yang mau ditanyain? Cukup, Pak. Dari ada cukup, Pak. Oke, kalau cukup, mungkin segitu dari pembelajaran dari Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Makasih, Terima kasih, Pak. Pak.